Pencari Surga. Ada hatur nuhun Mas Rian. Makasih. Dari mana? Dari Jatim, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya. Rumah makannya Sunda. Iya. Makasih ya. Iya. Para pencari surga. Ini lagi makan nasi goreng yang nganter orang Jawa Timur, nama rumah makannya Sunda. Tapi ini bukan berarti saya sedang di Bogor, bukan. Alhamdulillah lagi berada di Madinah. Nah, biasanya nih orang-orang jamaah kalau lagi datang ke sini, mungkin kalau misalkan di hotelnya sedang bosen dengan makanan hotel, makanan Arab gitu ya. Kebanyakan jamaah pada datang ke sini. Datang ke sini lalu dia memesan masakan Indonesia yang mungkin tersedia. Memang bukan satu-satunya sih, banyak sih rumah makan Indonesia di sini banyak. Ada rumah makan Jawa, ada rumah makan Sunda, ada rumah makan yang lain-lainnya juga gitu kan, bakso, soto, mie ayam, ada semuanya. Nah, saya bukan bicara tentang masalah makanannya. Tapi biasanya kalau lagi kumpul di sini nih, saya lihat jamaah berkumpul mungkin dengan temannya, mungkin dengan keluarganya. Ini waktunya kan waktu nyantai, waktu santai. Atau mungkin kalau lagi sendiri kayak saya tadi tuh, sambil ngeliat-ngeliat handphone, baca-baca berita. Nah, kadang-kadang waktu santai begini, sobat para pencari surga, itu setan masuk gitu. Masuknya bukan karena apa-apa, masuknya karena menghiasi waktu santainya itu seolah dengan ngobrol. Yang ngobrolnya nanti kadang-kadang larinya pada ngegibah sampai nanti pada puncaknya fitnah. Nah, ini bahaya. Makanya kita termasuk orang yang harus mampu untuk bisa mengantisipasi fitnah. Jangan sekali lagi hidup kita ini terkotori dengan fitnah. Gimana kok bisa kumpul-kumpul gini jadi fitnah? Enggak. Jadi kadang-kadang suasana santai kan kita ngobrol sama teman. Nah, ketika ngobrol sama teman itu kan ngelantur lah. Wow. Apalagi biasanya contoh nih, ini kan kalau ada di sini kan biasanya datang ke sini kalau nggak umroh haji. Nah, ini yang lagi rame berita misalkan orang jamaah haji biayanya jadi makin besar gitu kan. Akhirnya timbul juga di berita itu padahal dia nggak tahu, ngalor ngidul aja, ngelantur aja ngomongnya. Kita ini bayar mahal haji ini kan gara-gara udah dipakai semua duitnya itu untuk bangun proyek ini, untuk bangun proyek itu. Atau ini kita jadi mahal nih karena duitnya udah habis, nggak ada lagi. Padahal yang ngomong begitu, dia nggak punya ilmunya, nggak tahu datanya, nggak tahu informasi yang benar. Dia belum pernah datang ke lembaga yang memang ditunjuk untuk mengurusi keuangan, lembaga BPKH itu ya. Nah, ini nggak punya, untuk itu nggak punya gitu. Nah dari situ akhirnya ini yang disebut dengan fitnah. Kok begitu enaknya lisan ini ngomong. Padahal Nabi SAW mengatakan orang yang memfitnah seseorang dengan kekafiran, kalau ternyata itu tidak terbukti, maka itu akan berbalik pada dia. Berarti antara dua saja, tuduhan ini akan berbalik pada dia. Jadi nggak ada enaknya. Kalaupun benar, bukan berarti kita dengan mudah itu menjadi legalisasi kita untuk mengatakan bahwa itu adalah salah, lalu diumbar kemana-mana. Enggak. Kalau memang berita yang kita sebut itu benar, jangan diumbar di tempat-tempat yang tidak menghasilkan solusi. Makanya Nabi SAW kan menegaskan tentang itu. Bagaimana Muslim itu adalah menjadi solusi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang fasik yang nggak jelas informasinya dari mana datang dengan sebuah berita, maka bagusnya tabayyanu. Kita bertabayun, cross check, cari informasi yang benar. Ini iya atau tidak, gitu kan? Ya, jadi bukan hanya sekedar dengar ini enak nih untuk jadi omongan ya. Apalagi kalau lagi sambil makan begini di suasana santai, daripada nggak ada omongan kita omongin deh. Nggak bisa begitu. Ya. Kalau kita menuduh orang kafir, ternyata dia bukan, maka itu akan berbalik pada yang menuduh. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kalau menuduh orang pencuri, ya sama. Kalau itu nggak benar, maka itu akan berbalik kepada dia. Dia yang akan disebut sebagai pencuri. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebaiknya hindari itu. Sekali lagi, seorang muslim harus menjadi muslih. Orang yang memperbaiki. Kalau memang ternyata berita itu benar, bukan berarti sekali lagi halal untuk kita sampaikan di tempat-tempat yang tidak layak. Kalau memang benar, caranya adalah satu, datangi untuk diperbaiki. Untuk diperbaiki. Dan kalau tidak benar, stop. Apalagi kalau kita belum tahu tentang kebenarannya. Dan juga kita perlu paham bahwa terkadang ada hal-hal yang sifatnya itu bukan hanya sekedar merusak orang yang kita fitnah. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW itu memberikan perumpamaan fitnah ini dengan sesuatu yang berat sekali.
pernah Nabi SAW dalam sebuah kesempatan berjalan bersama dengan para sahabatnya. Nah, ketika berjalan itu di tengah jalan ada bangkai kambing. Lalu Nabi tiba-tiba berhenti dan mengatakan, makan itu bangkai, makan itu bangkai. Para sahabat bingung, bagaimana saya makan bangkai ya Rasul? Bukankah itu haram? Lalu justru Nabi mengatakan, nah itulah dia. Kalian disuruh makan bangkai kambing, gak ada yang mau makan. Tapi banyak dari kalian ada yang melakukan hal lebih keji dari itu. Apa dia? Memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, gimana itu bisa terjadi? Memakan bangkai saudaranya terjadi karena fitnah. Dengan apa? Fitnah. Ya, sebab ketika memfitnah itu bukan hanya sekedar buruknya itu buat yang memfitnah saja juga tidak. Tapi buruknya buat masyarakat. Bayangkan dengan satu fitnah, keresahan timbul. Dengan satu fitnah, ketidakpercayaan yang akhirnya membuat sesuatu itu menjadi chaos. Ya, makanya dengan fitnah peradaban runtuh. Dengan fitnah masyarakat hancur. Dengan fitnah perang timbul. Dengan fitnah permusuhan antar suku dan lain sebagainya. Hati-hati. Maka bismillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar menjadi sumber fitnah. Terhindar menjadi orang yang difitnah. Terhindar hidup di lingkungan yang penuh dengan fitnah. Karena fitnah itu menghancurkan. Dan fitnah menghancurkan jalan seseorang menuju surga. Oleh sebab itu bismillah, mudah-mudahan sekali lagi kita dijaga, lisan kita dijaga. Dan waktu-waktu baik kita dijaga. Agar waktu baik kita ini yang harusnya kita nikmati dengan kebahagiaan, tetap bahagia tanpa diracuni dengan fitnah. Sehingga waktu ini menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat beribadah bersama mencari surga.